Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap nafas yang engkau hirup adalah pintu menuju kedalaman dirimu sendiri. Di antara tarikan dan hembusannya, ada rahasia halus yang menghubungkanmu dengan Sang Pencipta. Video ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan perjalanan batin yang bisa membuka kesadaranmu akan batas antara dunia dan alam roh yang sesungguhnya begitu dekat, sedekat nafasmu sendiri. Jika engkau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa hatimu tergerak, dan tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan saat mengikuti narasi ini. Karena setiap kalimat yang engkau bagi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Mari kita berjalan bersama dalam keheningan yang penuh makna, agar setiap nafas tidak lagi berlalu tanpa kesadaran. Bab 1. Nafas sebagai jejak kehidupan. Setiap manusia dilahirkan ke dunia dengan tarikan nafas pertama dan suatu hari nanti akan meninggalkan dunia ini dengan hembusan nafas terakhir. Di antara dua titik itu ada ribuan, bahkan jutaan helaan nafas yang menjadi saksi perjalanan hidup kita. Jika direnungkan dengan sungguh-sungguh, nafas bukan hanya sekadar udara yang keluar masuk dari tubuh, tetapi ia adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merasakan dunia, mencintai, belajar, berdoa, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Setiap kali kita menarik nafas, seakan-akan kita diingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah titipan, dan setiap hembusan adalah bukti bahwa waktu terus berjalan, semakin mendekatkan kita pada batas akhir yang pasti. Namun betapa seringnya kita lupa menganggap nafas sebagai sesuatu yang biasa, padahal ia adalah karunia yang paling mendasar. Banyak manusia yang mengejar harta, pangkat, dan kekuasaan, tetapi tidak pernah menghargai satu helaan nafas yang menahannya tetap hidup. Cobalah sejenak hentikan segala aktivitasmu, lalu rasakan betapa lembutnya udara itu masuk, memenuhi dada, kemudian keluar dengan tenang. Saat itu, kau akan sadar bahwa kehidupan ini ternyata begitu rapuh, hanya bergantung pada sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa diperpanjang menurut kehendak kita sendiri. Jika engkau menyadari hal ini, maka setiap nafas akan terasa lebih berharga. Kau akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, sebab waktu yang dititipkan padamu begitu singkat. Nafas adalah detak jam yang tidak berbunyi, tetapi terus berjalan tanpa henti. Ia adalah pengingat bahwa kesempatan berbuat baik, kesempatan bertaubat, dan kesempatan bersyukur tidak akan selamanya ada. Ketika nafas berhenti, semua pintu itu tertutup dan hanya amal serta kesadaran yang kita bawa pulang bersama roh. Nafas juga menjadi guru yang mengajarkan keseimbangan. Tarikan dan hembusan selalu silih berganti, seperti datang dan pergi, bahagia dan sedih, hidup dan mati. Dari sana kita belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah kekal, melainkan selalu bergantian dalam siklusnya. Siapa yang mampu menerima irama ini dengan lapang dada akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dan siapa yang melawan arus alami ini akan senantiasa lelah, sebab ia menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap helaan nafas. Maka, renungkanlah dengan hati yang jernih. Jika seluruh kehidupanmu sebenarnya berputar di antara tarikan dan hembusan nafas, bukankah berarti engkau sesungguhnya hidup di ambang batas antara dunia dan alam ruh? Setiap nafas yang kau hirup adalah undangan untuk bersyukur, dan setiap nafas yang kau hembuskan adalah tanda penyerahan dirimu kepada Sang Pencipta. Siapa yang mampu menyadari hal ini, ia akan hidup lebih lembut, lebih tenang, dan lebih bijaksana, sebab ia tahu bahwa setiap hembusan bisa saja menjadi yang terakhir, dan setiap tarikan mungkin menjadi yang terakhir kali ia rasakan di dunia ini. Bab 2. Nafas sebagai tali ruh. Di antara tubuh yang tampak kasar dan ruh yang halus, terdapat sebuah jembatan lembut yang tidak terlihat oleh mata. Itulah nafas. Nafas adalah tali yang mengikat ruh agar tetap berada dalam jasad, sehingga manusia bisa bergerak, merasa, dan berpikir. Selama nafas masih berlanjut, ruh masih menetap di dalam diri. Namun begitu nafas terhenti, ikatan itu pun terlepas, dan tubuh yang semula penuh kehidupan berubah menjadi sunyi, kaku, lalu kembali menjadi tanah. Betapa halusnya rahasia ini, karena kita sering menyangka hidup adalah milik kita,
Padahal ia bergantung pada sesuatu yang begitu rapuh, yang bisa hilang kapan saja. Jika engkau perhatikan saat tidur, tubuhmu diam, kesadaranmu hilang, namun nafas tetap berjalan. Itu pertanda bahwa kehidupan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali akalmu. Nafas tetap berputar, bukan karena kehendakmu, melainkan karena izin Allah yang terus menjagamu bahkan ketika engkau tak berdaya. Maka sadarilah betapa setiap nafas yang hadir adalah penjagaan ilahi yang tidak pernah berhenti, sebuah karunia yang mengalir tanpa henti, meski engkau sering lalai mensyukurinya. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah izin Allah agar ruh masih menetap dalam tubuhmu. Tidak seorang pun mampu menjamin dirinya akan mendapat tarikan berikutnya. Itulah mengapa orang yang merasa gagah, kuat, atau berkuasa seharusnya menundukkan kepalanya. Karena kekuatan mereka hanya berlangsung sejauh nafas masih mengalir. Begitu nafas dicabut, seluruh kebesaran manusia akan runtuh. Dan ruh akan kembali menempuh perjalanan panjang menuju alam lain yang tak terelakkan. Nafas ini juga menjadi pengingat betapa lemahnya manusia. Kita bisa berusaha meraih dunia, tetapi tidak bisa menambah satu helaan nafas pun tanpa izin darinya. Bahkan satu hembusan yang terasa biasa sebenarnya lebih berharga dari segala yang kita kumpulkan di dunia. Sebab tanpa hembusan itu, semua harta, kedudukan, dan cita-cita akan kehilangan makna. Karena itu, orang yang benar-benar bijak adalah mereka yang menjadikan setiap nafas sebagai jalan untuk mendekat, bukan sekadar untuk bertahan hidup. Maka, ketika engkau duduk diam dan merasakan nafasmu mengalir, sadarlah bahwa disitulah letak batas tipis antara dunia dan alam ruh. Nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk, tetapi tali lembut yang membuatmu tetap berada di bumi ini. Siapa yang menjaga nafasnya dengan penuh kesadaran, ia akan melihat betapa dekatnya kematian, sekaligus betapa dekatnya Allah yang terus memberi izin pada setiap tarikan hidup. Disitulah manusia akan menemukan kerendahan hati, sebab ia sadar bahwa dirinya hanya ditahan di dunia oleh hembusan nafas yang bisa berhenti kapan saja. Bab 3. Nafas dan keheningan batin. Keheningan adalah pintu yang jarang dilalui manusia, sebab kebanyakan kita sibuk dengan suara dunia yang bising. Namun justru dalam keheningan, rahasia nafas bisa terungkap dengan jelas. Ketika engkau berdiam diri, melepaskan sejenak kegaduhan pikiran, lalu memusatkan perhatian pada nafasmu, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah terasa sebelumnya. Nafas yang selama ini begitu biasa, tiba-tiba berubah menjadi alunan yang menenangkan, seakan membimbing ruhmu menyentuh lapisan batin yang lebih dalam. Dari sana, engkau mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Saat nafas berpadu dengan keheningan, tubuhmu perlahan menjadi ringan. Tarikan nafas terasa seperti menerima anugerah, dan hembusannya seperti melepaskan segala beban. Dalam momen itu, hati yang semula penuh kerisauan mulai terasa lapang. Pikiran yang berisik menjadi tenang, dan ruhmu seperti menemukan jalannya kembali menuju asalnya. Tidak ada doa yang diucapkan dengan bibir, namun setiap nafas itu sendiri adalah doa. Tarikan nafas adalah permohonan agar tetap diberi hidup, sedangkan hembusannya adalah tanda kepasrahan kepada Sang Pemilik hidup. Keheningan juga menyingkapkan sesuatu yang sangat halus, bahwa nafas adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Selama engkau hidup, zikir itu mengalir tanpa henti, meski engkau tidak menyadarinya. Ia adalah bentuk pengingat yang paling lembut, yang tidak membutuhkan suara lantang, tidak butuh syair panjang, melainkan hanya butuh kesadaran. Ketika engkau menyadari bahwa nafasmu adalah zikir, maka engkau akan merasa selalu berada di hadapan Allah, tanpa jarak, tanpa sekat, dan tanpa perantara. Namun mencapai keheningan bukanlah perkara mudah, karena manusia sering terikat pada kebisingan dunia. Pikiran yang melayang ke masa lalu dan masa depan membuat kita jarang hadir dalam nafas saat ini. Padahal, hanya di saat inilah kita benar-benar hidup, bukan kemarin yang sudah pergi, bukan esok yang belum datang. Dengan menyadari nafas di keheningan, engkau belajar untuk hadir, untuk benar-benar merasakan detik yang sedang berlangsung, dan di sanalah engkau menemukan kehidupan yang sejati.
Maka jika engkau ingin mengetahui seberapa dekat batas antara dunia dan alam ruh, masuklah ke dalam keheningan nafasmu. Tariklah perlahan, rasakan kehidupan mengalir, lalu hembuskan dengan lembut, rasakan kepasrahan itu. Semakin engkau tenang, semakin engkau akan mengerti bahwa nafas adalah jembatan menuju kedalaman. Tidak ada jalan yang lebih dekat untuk mengenal Allah selain melalui nafas yang disadari dalam keheningan. Sebab di sanalah rahasia yang menghubungkan jasad yang fana dengan ruh yang abadi tersingkap tanpa kata-kata. Bab 4. Nafas sebagai cermin jiwa. Jika engkau mau memperhatikan dengan saksama, nafas sebenarnya adalah cermin yang memperlihatkan keadaan jiwa. Saat engkau gelisah, nafasmu menjadi pendek dan terburu-buru. Saat marah, ia menjadi berat dan panas. Namun ketika hatimu tentram, nafas mengalir lembut, teratur, dan menenangkan. Dari sini kita belajar bahwa nafas tidak berdiri sendiri, melainkan selalu bergerak mengikuti keadaan batin. Nafas adalah pantulan jiwa, ia mengungkapkan apa yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata. Ketika seseorang dilanda kesedihan mendalam, nafasnya sering terputus-putus, seakan tidak sanggup menahan beban. Sebaliknya, ketika seseorang dipenuhi rasa syukur dan cinta, nafasnya mengalir seperti air jernih yang menenangkan siapapun yang merasakannya. Maka, siapa yang ingin memahami dirinya, cobalah perhatikan cara ia bernafas. Nafas tidak pernah berbohong, ia selalu menjadi saksi jujur atas keadaan batin yang tersembunyi di balik wajah yang tersenyum atau mata yang menahan tangis. Kesadaran akan hal ini membuka pintu besar dalam perjalanan spiritual. Sebab dengan menyadari nafas, kita bisa mulai mengendalikan jiwa. Ketika amarah muncul, tariklah nafas dalam-dalam, biarkan ia menenangkanmu, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan api yang membakar hati. Saat kegelisahan melanda, duduklah dalam diam, rasakan nafasmu mengalir, dan biarkan ia menjadi penuntun yang menuntun kembali ke pusat ketenangan. Dengan begitu, nafas bukan hanya cermin, tetapi juga obat bagi jiwa yang terluka. Lebih jauh lagi, nafas juga menjadi jendela untuk melihat kehadiran Allah dalam dirimu. Karena pada akhirnya, bukan engkau yang mengatur nafas itu, melainkan Allah yang menahannya tetap berputar. Saat nafasmu lembut, engkau sedang merasakan kelembutannya. Saat nafasmu berat, engkau sedang diuji olehnya. Dan saat nafasmu kembali tenang, engkau sedang dipeluk oleh rahmatnya. Maka siapa yang mampu menjaga kesadaran pada nafas, ia akan selalu merasa dekat dengan Tuhannya. Karena setiap tarikan dan hembusan adalah bahasa halus yang menghubungkan makhluk dengan Sang Pencipta. Maka ingatlah, setiap kali engkau merasa jauh dari Allah, jangan buru-buru mencarinya di luar dirimu. Duduklah, tariklah nafas dengan kesadaran, hembuskan dengan keikhlasan, dan rasakan bahwa Dia begitu dekat, sedekat udara yang kini berada di dalam dadamu. Nafas adalah cermin jiwamu, dan dalam cermin itu, engkau akan menemukan siapa dirimu sesungguhnya, dan siapa yang selalu bersama dirimu, bahkan ketika engkau lupa padanya. Bab 5. Nafas dan rahasia waktu. Jika engkau mau merenungkan lebih dalam, nafas sesungguhnya adalah detak waktu yang tidak terdengar. Setiap tarikan nafas adalah tanda bahwa waktu masih diberikan, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa waktu itu semakin berkurang. Tidak ada jam dinding, tidak ada arloji yang lebih jujur dari nafas itu sendiri. Ia berjalan terus, tanpa menunggu, tanpa mundur, tanpa bisa dihentikan. Dan di sanalah rahasia waktu bersemayam, tersembunyi dalam gerakan halus yang sering kita abaikan. Perhatikanlah, hidupmu sesungguhnya tidak diukur dari berapa tahun engkau telah hidup, melainkan dari berapa helaan nafas yang telah kau hirup. Ada orang yang panjang umurnya, tetapi setiap nafasnya dihabiskan untuk kelalaian. Ada pula orang yang singkat hidupnya, namun setiap nafasnya penuh dengan syukur, doa, dan kebaikan. Maka, ukuran hidup bukanlah lamanya, melainkan bagaimana setiap nafas diisi dengan makna. Siapa yang sadar akan hal ini, ia akan berhati-hati dalam menggunakan waktunya, sebab setiap helaan nafas adalah satu langkah menuju pertemuan dengan Allah. Nafas juga mengajarkan kita tentang kefanaan.
Saat kau menarik nafas, engkau merasa seakan-akan hidup itu bertambah. Namun ketika kau menghembuskannya, engkau sadar bahwa hidup ini perlahan berkurang. Demikianlah waktu bekerja, selalu memberi sekaligus mengambil, selalu datang sekaligus pergi. Siapa yang bijaksana akan menerima kenyataan ini dengan hati yang tenang, sementara siapa yang lalai akan terus mengejar dunia, seolah ia mampu menahan laju waktu dengan tangannya sendiri. Lebih dari itu, nafas adalah pengingat agar kita tidak menunda kebaikan. Betapa sering manusia berkata, "Aku akan berubah nanti, aku akan bertaubat esok, aku akan bersyukur kemudian." Padahal tidak ada yang bisa menjamin apakah nafas berikutnya masih akan menjadi miliknya. Maka orang yang cerdas adalah yang menggunakan setiap nafas untuk kebaikan, untuk mengingat Allah, untuk menebarkan manfaat, dan untuk menyiapkan bekal kembali kepadanya. Ingatlah di antara tarikan dan hembusan, disitulah letak rahasia waktu yang sebenarnya. Dunia ini mungkin terasa panjang, namun sejatinya ia hanya sekejap, secepat hembusan yang hilang dalam udara. Maka jangan sia-siakan nafasmu, karena disitulah seluruh hidupmu tersembunyi. Setiap nafas adalah hadiah, setiap hembusan adalah peringatan, dan setiap kesadaran pada nafas adalah cahaya yang menuntunmu menuju jalan yang benar. Bab 6. Nafas dan cahaya kesadaran. Nafas yang kau hirup setiap saat sesungguhnya bukan hanya udara yang memberi kehidupan bagi jasad, melainkan juga pintu untuk menyalakan cahaya kesadaran dalam batinmu. Saat engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, seakan ada cahaya lembut yang masuk ke dalam dirimu, menyinari ruang-ruang hati yang selama ini gelap oleh kelalaian. Cahaya itu menenangkan, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuatmu merasa hadir sepenuhnya pada detik ini. Di momen itu, engkau sadar bahwa engkau hidup, engkau ada, dan engkau sedang berada dalam genggaman Allah. Kesadaran pada nafas membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Banyak orang berjalan di dunia ini dengan nafas yang berulang-ulang, namun tanpa pernah menyadari apa maknanya. Mereka bernafas seperti mesin yang bergerak otomatis, tetapi tidak pernah melihat bahwa di balik gerakan itu ada tanda kasih sayang Allah yang terus mengalir. Begitu engkau mulai hadir pada nafasmu, engkau akan mengerti bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah anugerah yang diberikan setiap detik, setiap tarikan, setiap hembusan. Lebih dari sekadar kehidupan jasad, nafas yang disadari juga membuka pintu batin untuk merasakan kehadiran Allah yang dekat. Sebab dia lebih dekat daripada urat lehermu, dan kedekatan itu bisa dirasakan ketika engkau masuk ke dalam aliran nafasmu sendiri. Saat tarikanmu terasa sebagai karunia, dan hembusanmu terasa sebagai penyerahan, engkau akan merasa seakan-akan sedang berbicara dengannya tanpa kata, sedang berdialog dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati. Cahaya kesadaran itu juga mengajarkanmu untuk hidup dengan lebih bijaksana. Engkau tidak lagi terburu-buru karena engkau tahu bahwa setiap tarikan adalah kesempatan yang berharga. Engkau tidak lagi larut dalam penyesalan masa lalu karena nafas ini hanya bisa dirasakan sekarang. Engkau pun tidak lagi resah menunggu masa depan sebab semua yang ada hanyalah detik yang sedang berlangsung. Dengan begitu, engkau belajar hidup dalam kehadiran, dan disitulah letak kedamaian sejati. Maka, bukalah matamu terhadap nafas yang selama ini kau abaikan. Jadikan ia jalan untuk menyalakan cahaya dalam dirimu. Biarkan setiap tarikan mengingatkanmu akan kasih sayangnya, dan setiap hembusan menuntunmu untuk pasrah kepadanya. Bila engkau hidup dengan kesadaran pada nafas, engkau tidak akan lagi merasa jauh dari Allah. Sebab engkau menyadari bahwa setiap nafas adalah jejak kehadirannya dalam hidupmu. Bab 7. Nafas dan gerbang keabadian. Setiap nafas yang kita hirup adalah tanda kehidupan di dunia, namun sekaligus juga langkah kecil menuju keabadian. Tarikan nafas pertama adalah awal perjalanan di bumi, sementara hembusan terakhir adalah tanda dimulainya perjalanan ruh menuju alam lain. Di antara dua batas itu, manusia sering kali terlena, merasa dunia ini tempat tinggal yang abadi, padahal sejatinya ia hanyalah persinggahan yang singkat. Nafas menjadi penanda yang paling nyata, bahwa setiap hari kita semakin mendekati gerbang yang tidak bisa dihindari. Bayangkanlah sejenak,
jika suatu hari nafasmu terhenti, semua yang engkau kumpulkan, semua yang engkau kejar, semua yang engkau banggakan akan tertinggal di dunia. Yang akan menemanimu hanyalah ruhmu sendiri dengan bekal yang kau isi selama nafasmu masih berjalan. Inilah sebabnya orang-orang bijak selalu mengingat kematian bukan untuk melemahkan semangat hidup, melainkan untuk menuntun hati agar hidup lebih bermakna. Dengan kesadaran itu, setiap nafas tidak lagi terasa sia-sia, tetapi menjadi persiapan menuju perjalanan panjang setelah dunia. Nafas juga mengingatkan kita bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sangat dekat. Engkau tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk merasakannya, karena setiap hembusan sesungguhnya adalah latihan kecil untuk menyerahkan diri kepada Allah. Ketika engkau menarik nafas, engkau belajar menerima. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, engkau belajar melepas. Itulah siklus yang sederhana. Namun bila disadari dengan penuh kesungguhan, ia menjadi latihan menuju keabadian saat ruh benar-benar harus melepas seluruh dunia. Di dalam keheningan nafas, engkau akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari kematian, sebab ia hanyalah kelanjutan dari proses yang sudah engkau alami sejak awal hidupmu. Engkau sudah berulang kali belajar melepas, setiap kali menghembuskan nafas. Engkau sudah berulang kali belajar menerima, setiap kali menariknya kembali. Maka kematian hanyalah hembusan terakhir yang membawa ruhmu keluar dari jasad untuk kembali kepada asalnya. Dengan cara pandang ini, kematian tidak lagi tampak menakutkan, melainkan pintu menuju perjumpaan dengan Sang Pemilik kehidupan. Maka, jangan biarkan nafasmu terbuang sia-sia. Jadikan setiap helaan sebagai pengingat bahwa engkau sedang berjalan menuju keabadian. Isi setiap tarikan dengan rasa syukur dan setiap hembusan dengan kepasrahan. Dengan begitu, ketika saatnya tiba untuk menghembuskan nafas terakhir, engkau akan menerimanya dengan tenang karena engkau telah lama berlatih melepas dunia dalam setiap nafasmu. Bab 8. Nafas dan Jembatan Rohani. Nafas bukan sekadar udara yang keluar dan masuk, melainkan jembatan halus yang menghubungkan manusia dengan sisi ruhaninya. Saat engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, engkau sebenarnya sedang menyeberangi jembatan itu, meninggalkan sejenak kepadatan dunia untuk menyentuh kelembutan ruh. Di sana engkau menemukan rasa damai yang tidak bisa dibeli, sebuah keheningan yang tidak bisa diganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Nafas menjadi jalan pulang yang paling dekat, jalan yang tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan alat, hanya membutuhkan kesadaran yang jernih. Bayangkanlah, di setiap tarikan nafas, ruhmu seperti ditarik mendekat ke sumber cahaya. Dan di setiap hembusan, ia kembali melepas segala beban dunia yang mengikatnya. Begitu engkau menyadari hal ini, engkau tidak lagi melihat nafas sebagai sesuatu yang remeh, melainkan sebagai ibadah yang berlangsung tanpa henti. Bahkan ketika tubuhmu lemah, bahkan saat engkau tidak mampu berbicara, nafas tetap menjadi zikir yang terus menghubungkanmu dengan Allah. Jembatan ruhani ini juga mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh. Kita sering terjebak pada apa yang tampak, wajah, suara, gerak, dan harta. Padahal yang sejati adalah ruh yang tersembunyi di balik itu semua. Nafas menjadi tanda bahwa ruh itu masih menyatu dengan tubuh. Begitu jembatan ini putus, tubuh kembali ke tanah, dan ruh kembali menempuh jalannya. Maka selama jembatan ini masih ada, jagalah ia dengan kesadaran, agar setiap langkah ruhmu selalu terhubung dengan cahaya yang benar. Melalui nafas, manusia bisa merasakan kebersamaan dengan Tuhannya. Tidak perlu menunggu waktu tertentu, tidak harus menunggu tempat tertentu, karena nafas selalu ada bersamamu. Saat engkau sedih, tariklah nafas, dan rasakan kelembutannya hadir menenangkan. Saat engkau gelisah, hembuskan nafas dan biarkan bebanmu lepas menuju tangannya. Nafas adalah doa yang tidak terucap, jembatan yang tidak terlihat, namun nyata terasa di hati bagi siapa saja yang mau menyadarinya. Maka jika engkau merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa Dia tidak pernah jauh. Dia hadir dalam setiap tarikan dan hembusanmu, bahkan lebih dekat daripada udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Sadari nafasmu, dan engkau akan menemukan jembatan menuju kedekatan yang hakiki. Dengan begitu,
dunia tidak lagi terasa pengap karena engkau telah menemukan jalan rahasia yang menghubungkanmu dengan sumber kehidupan sejati. Bab 9. Nafas sebagai penjaga rahasia. Nafas menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Sejak manusia pertama ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, nafas menjadi tanda keberadaan hidup. Tetapi lebih dalam dari sekadar tanda, nafas juga menyimpan jalan menuju rahasia ilahi. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah penjaga rahasia yang tidak pernah berhenti bekerja. Jika engkau mampu mendengar bisikannya, engkau akan menemukan bahwa nafas tidak hanya menjaga kehidupanmu, melainkan juga menjaga jalinanmu dengan Allah. Di dalam kesibukan dunia, nafas sering terabaikan. Kita berjalan, bekerja, berbicara, bahkan tertawa tanpa pernah menyadari bagaimana nafas bergerak di dalam diri. Namun ketika engkau berhenti sejenak dan memberi ruang untuk mendengar irama nafasmu, engkau akan menemukan bahwa di balik setiap detaknya ada pesan yang tersembunyi. Pesan itu tidak berbentuk kata-kata, melainkan rasa-rasa bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Rasa bahwa engkau selalu berada dalam genggaman kasih-Nya. Rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang mau menyelam ke dalam dirinya sendiri. Nafas bukan sekadar mekanisme tubuh, ia adalah pintu masuk ke wilayah rohani. Di sana engkau akan merasakan betapa tipisnya batas antara dunia dan alam roh. Engkau masih berdiri di bumi, namun hatimu bisa merasakan kedamaian langit. Engkau masih bernapas dalam udara, namun rohmu bisa merasakan sentuhan cahaya yang tidak kasat mata. Semua itu tersimpan rapi dalam nafas, penjaga rahasia yang setia. Bagi mereka yang berlatih dengan sabar, nafas bisa menjadi guru. Guru yang tidak pernah berkata-kata, tetapi selalu hadir. Ia mengajarkan kesabaran ketika engkau menariknya perlahan. Ia mengajarkan keikhlasan ketika engkau melepaskannya dengan tenang. Dan di setiap putarannya, ia mengajarkan bahwa hidup ini hanyalah tentang memberi dan menerima. Rahasia itu hanya akan tersingkap bagi mereka yang mendengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Maka jangan lagi engkau meremehkan nafasmu. Ia adalah penjaga rahasia yang lebih berharga dari seluruh harta dunia. Jika engkau mampu mendengar dan memahami, engkau tidak akan lagi merasa kosong atau kehilangan. Sebab setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang membuka pintu menuju rahasia ilahi. Dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau sedang menitipkan seluruh bebanmu kepadanya, Sang Penjaga yang Maha Mengetahui. Bab 10. Nafas sebagai titik kembali. Pada akhirnya, nafas akan menjadi penanda terakhir dalam perjalanan hidup manusia. Selama ia masih berputar, engkau masih memiliki kesempatan untuk menyadari, untuk kembali, untuk memperbaiki. Tetapi ketika nafas terakhir itu datang, jembatan antara dunia dan alam roh pun terputus. Maka, jangan tunggu sampai saat itu tiba untuk menyadari nilainya. Nafas yang engkau miliki saat ini adalah karunia yang tidak ternilai, karena di dalamnya tersimpan peluang untuk kembali kepada Allah dengan kesadaran yang penuh. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk mendekat. Engkau mungkin telah jauh, engkau mungkin telah lalai, engkau mungkin telah terjebak dalam hiruk-pikuk dunia. Namun nafas tidak pernah berhenti memanggilmu. Ia selalu ada, mengetuk lembut hatimu, mengingatkan bahwa ada jalan pulang yang tidak sulit ditempuh. Jalan itu begitu dekat, sedekat udara yang engkau hirup, sedekat bisikan ruh yang selalu hadir di dalam dirimu. Jika engkau mau, setiap nafas bisa menjadi doa. Ia bisa menjadi pengingat bahwa engkau bukan hanya tubuh, melainkan ruh yang sedang menempuh perjalanan sementara. Dan doa itu tidak harus terucap dengan suara, cukup dengan kesadaran yang hadir dalam hati. Saat engkau menarik nafas, niatkan untuk menerima kasih-Nya. Saat engkau menghembuskan nafas, niatkan untuk melepaskan segala beban dan menyerahkannya kepadanya. Dengan cara ini, nafasmu bukan lagi sekadar mekanisme hidup, tetapi menjadi ibadah yang tersembunyi. Kita semua berjalan menuju satu titik kembali. Nafas yang kita hirup sejak lahir akan berakhir di satu hembusan terakhir. Tetapi sebelum itu tiba, kita masih diberi kesempatan untuk menjadikan setiap detiknya bermakna. Nafas adalah jalan agar engkau tidak tersesat dalam kesibukan dunia,
agar engkau tidak lupa siapa dirimu dan kemana engkau akan kembali. Ia adalah pengingat setia bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Maka, jagalah nafasmu dengan kesadaran, jangan biarkan ia berlalu sia-sia. Jadikan ia zikir, jadikan ia doa, jadikan ia jembatan yang menghubungkanmu dengan Allah. Dan ketika saatnya tiba untuk menutup perjalanan ini dengan satu hembusan terakhir, semoga nafasmu tidak lagi penuh dengan kegelisahan, tetapi dipenuhi dengan ketenangan, karena engkau telah belajar menemukan batas antara dunia dan alam ruh dalam setiap tarikan nafasmu. Sahabat jiwa, kita telah menempuh perjalanan batin melalui nafas, jembatan halus yang menghubungkan dunia dengan alam ruh. Ingatlah, setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan, dan setiap tarikan adalah peluang untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan satu pun nafasmu berlalu sia-sia tanpa kesadaran. Semoga hatimu selalu dituntun menuju ketenangan, rezekimu dibukakan dari arah yang tak terduga, dan setiap langkahmu dipenuhi cahayanya. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan ini kesehatan, kelapangan hati, dan jalan yang lurus menuju ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.